politis lah. Iya. Kembali Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Kamarati Kusuma, dan kita juga masih membahas dan juga memantau bagaimana pergerakan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita juga masih bergabung dengan Bang Daniel Anzar. Bang Daniel, berbicara tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh narasumber di studio terkait the right man in the right place, begitu ya. Walaupun kita nggak tahu siapa-siapa saja sosok yang kemarin dipanggil ini akan menempati pos-pos apa saja, tapi itu menjadi hal yang penting. Kedua adalah poinnya mengenai cukup banyak menteri, calon wakil menteri, kemudian juga lembaga, badan dan lain sebagainya. Apakah ini nanti bisa efisien untuk mendorong pemerintahan? Karena kan cukup banyak juga nantinya kepala, kemudian cukup banyak juga pintu yang harus didatangi apabila mengurus suatu proses kebijakan dan lain sebagainya. Nanti akan cukup efisien nggak sih? Pertama Mbak Rati, kalau diperhatikan proses yang sedang berlangsung pada saat ini, kan Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada publik untuk melakukan penilaian tentu terhadap semua calon menteri dan calon wakil menteri maupun calon kepala badan maupun wakil kepala badan yang pada beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu itu dipanggil. Setidaknya ini kan seperti salah satu proses screening. Karena seperti juga disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, juga disampaikan oleh Pak Prabowo secara langsung kepada kita, ini adalah ada kemungkinan misalnya beberapa orang yang bisa jadi tidak bisa dilanjutkan atau diganti dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi itu karena ada seperti proses fit and proper test di ruang publik terkait dengan profil-profil yang akan diajukan Pak Prabowo atau akan diangkat Pak Prabowo sebagai menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan. Nah, itu proses yang penting menurut Pak Prabowo setelah profiling secara internal dilakukan secara mendalam oleh Pak Prabowo dan tim. Kemudian kedua, kita sadar betul dan Pak Prabowo juga menyampaikan berulang kali sadar betul bahwasannya pilihan beliau untuk merangkul dan membangun kolaborasi di tengah argumentasi yang sering saya sampaikan bahwasannya dinamika global yang tidak mudah itu pasti ada cost-nya. Salah satu cost-nya tentu terlihat sangat gemuk dalam tanda kutip susunan kabinetnya dan kelembagaannya. Namun Pak Prabowo sejak awal ingin semua urusan yang selama ini tidak menjadi titik tekan atau fokus itu dimulai untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu banyak bidang-bidang atau kementerian yang dipecah. Namun tentu pemecahan kementerian-kementerian tersebut kan dibarengi dengan upaya pengawasan yang lebih ketat. Pak Prabowo ingin memastikan integritas itu menjadi salah satu poin penting dalam pemerintahan beliau nanti. Jadi pengawasan dari publik, pengawasan yang melekat juga dilakukan di kementerian nanti itu juga menjadi jalan untuk memastikan kekhawatiran publik, kritik publik terkait dengan kerumitan birokrasi, kemudian potensi korupsi itu bisa diminimalisir. Kira-kira begitu Mbak Rati. Juga Bang Daniel, digadang-gadang nantinya di pemerintahan Prabowo Subianto akan mengedepankan atau menggunakan zakon kabinet di mana cukup banyak profesional yang ditempatkan untuk membantu Bapak Presiden terpilih begitu ya. Tapi justru dari nama-nama yang kemarin muncul yang hadir itu lebih terasa politik yang mengakomodir begitu ya. Bang Daniel, bagaimana Anda menjawab terkait hal ini? Karena ini juga menjadi catatan, jangan sampai bulan madu pemerintahan Prabowo Gibran ini hanya sebentar karena kekecewaan publik yang mencuat terkait siapa-siapa yang menempati posisi pos-pos menteri ini.
Iya, tidak bisa dinafikan tentu, akomodasi politik itu dilakukan Pak Prabowo, namun, jangan lupa orang-orang yang diakomodir di dalam kabinet tentu, juga adalah orang-orang yang memiliki, latar belakang dan keahlian tertentu. Nah mereka, yang, berasal dari, kelompok-kelompok politik yang berbeda-beda tersebut tentu akan ditempatkan di posisi yang mereka, pantas dan cocok di situ. Nah, dan posisi-posisi itu tentu sudah sudah dikaji dan sudah didalami oleh Pak Prabowo dan tim. Baik, terima kasih Bang Daniel Anzar. Nampaknya ini mau melanjutkan ke agenda selanjutnya. Terima kasih banyak sudah berbagi Ya, informasi dan makasih, waktunya di Breaking News TV makasih. One. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan kepada Prof. Burhan dan juga Mas Arief. Kalau melihat sedikit kita akan bahas mengenai survei indikator politik Indonesia, di mana ada beberapa poin masalah-masalah yang perlu dihadapi oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Masalah kemiskinan, masalah korupsi, masalah lapangan kerja, masalah kebutuhan pokok yang cukup tinggi. Nanti catatannya seperti apa kita tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Breaking News TV One. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Breaking News TV One. Kita lanjutkan perbincangan. Mas Arief, kalau mencermati dari pernyataan Bang Daniel tadi bahwa tidak semua yang memang kemarin dipanggil selama 2 hari ini memang benar-benar akan dilantik dan juga menjadi pembantu presiden selama pemerintahan Prabowo Gibran. Poin apa, catatan apa yang mungkin bisa menjadi pertimbangan nantinya siapa-siapa aja yang akan dipilih yang benar-benar akan dilantik begitu? Ya, apa yang disampaikan Mas Daniel tadi, jubir Prabowo Gibran juga saya lihat kemarin dari Ketua Harian Partai Gerindra, Pak Dasko, bahwa tokoh-tokoh yang dihadirkan kemarin atau yang datang ke Kertanegara tidak mesti atau otomatis menjadi menteri atau wamen. Saya kira audisi yang dilakukan kemarin lebih berat pada penjajakan, meski sebelumnya telah ada diskusi-diskusi terbatas, dan yang paling penting saya kira soal loyalitas. Dari pertemuan kemarin dengan Pak Prabowo, saya kira yang paling penting penjajakan soal loyalitas sejauh mana, misalnya ketika dia diangkat jadi menteri atau wakil menteri. Kriteria selanjutnya tentu soal akomodasi politik, dan ini dosisnya saya kira cukup besar. Sejauh mana tokoh tersebut ketika dipilih atau dipinang jadi menteri atau wakil menteri akan menjadi representasi kekuatan politik tertentu. Dan ini yang menjadi keinginan Pak Prabowo, bahwa dia ingin membuat kabinet yang mencerminkan persatuan, membangun soliditas politik. Saya kira 2 hal tersebut yang akan menjadi pertimbangan dalam apakah mereka akan dilantik 20 Oktober mendatang atau tidak. Tentu faktor ketiga basis meritokrasi. Meski itu bisa jadi ini dikatakan gimmick politik, atau banyak kemudian yang publik juga tonnya negatif seperti yang dikatakan Mas Burhan tadi. Berarti juga catatannya nantinya untuk pemerintahan Prabowo Gibran ini catatan check and balances juga ya, kalau melihat cukup banyak yang cukup dirangkul begitu untuk menjadi... Iya, ini juga tentu menjadi tantangan ketika semua partai politik di Senayan atau minimal walaupun mayoritas. Kita belum melihat ya, dari PDIP, kemudian dari Nasdem juga belum ada. Walaupun kemarin PKS disampaikan bahwa mungkin ada beberapa orang yang merepresentasikan dari PKS walaupun bukan dari kadernya begitu ya. Iya, betul. Memang kalau kemudian ini betul-betul menjadi kabinet gemuk, semua partai yang menyisakan PDIP tentu ini menjadi tantangan demokrasi kita di Senayan. Mekanisme check and balance tentu akan tidak berjalan secara seimbang. Dan ini menjadi tantangan gerakan masyarakat sipil termasuk akademisi seperti Mas Prof. Burhanuddin Muhtadi ini. Kalau kemudian ini terjadi dan tidak ada kontrol di Senayan, tentu ini juga akan merugikan publik ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Oke, kebijakan yang merugikan kepentingan publik. Nah, berbicara mengenai kebijakan, Prof. Burhan juga mengangkat beberapa masalah begitu ya, yang mungkin harus diantisipasi oleh pemerintahan Prabowo Gibran
seperti kemiskinan, anti korupsi, lapangan kerja, dan juga harga pokok ya. Mungkin boleh dielaborasi lebih dalam, Mas, karena kan di pembekalan juga ada beberapa poin terkait poin lapangan kerja, masa depan, dan juga anti korupsi di situ. Berarti memang sudah fokus ke situ. Ya, jadi kita punya pertanyaan dalam survei yang kami lakukan akhir September terhadap 3.540 responden. Nah, itu masalah yang dianggap paling penting untuk diatasi oleh Pak Prabowo adalah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Itu 29,7%. Nah, ini menarik ini, karena 5 bulan terakhir yang terjadi adalah deflasi. Jadi terjadi penurunan harga-harga, meskipun komponen intinya masih naik ya. Nah, pertanyaannya, mengapa isu ini muncul? Nah, dugaan saya mulai terasa efek penurunan daya beli. Jadi meskipun harga turun, tetapi kalau pendapatan turun, daya belinya jadi turun. Dan itu menjelaskan mengapa banyak sekali kalangan banker ya yang menjelaskan tabungan masyarakat di bawah 100 juta itu rata-rata turun. Dulu sekitar 3 juta lebih, sekarang 1,8 juta. Jadi ada penurunan. Jadi kategorinya mantap ya, makan tabungan. Makan tabungan. Nah, ini mungkin nanti bisa dikaitkan sama Pak Prabowo dengan isu berkaitan dengan geopolitik dan geoekonomi kan. Jadi perang Ukraina-Rusia belum selesai, 3 tahun terakhir ditambah adanya ketegangan antara Iran dengan Israel di Timur Tengah, sehingga punya dampak terhadap rantai pasok makanan karena logistiknya jadi lebih mahal karena harus muter kan, terganggu ke juga benua di situ Afrika. Nah, kemudian yang kedua yang menarik adalah lapangan pekerjaan. Nah, ini ada 19,3% responden yang meminta Pak Prabowo mengatasi isu masalah pengangguran. Dan ini lagi-lagi ada dampak COVID yang belum tuntas. 3 atau 4 tahun yang lalu ada banyak PHK belakangan. Kemudian terjadi informalisasi sektor pekerjaan. Ya. Dulu masyarakat banyak yang bekerja di sektor formal. Kemudian banyak yang informal ya, misalnya online ya, ojol gitu. Termasuk juga jangan lupa AI juga dibahas kan. Dibahas juga. Karena itu menurunkan kebutuhan atas sektor pekerja formal kan, karena makin banyak yang dikerjakan oleh mesin. Jadi ini dua isu yang menurut saya menarik untuk diadres. Berarti pembekalan yang dihadirkan 2 hari ini sudah cukup banyak menjawab begitu ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa ini ya? Jadi geopolitik hari ini kan? Geopolitik dan geostrategis. Oke, itu isu yang berkaitan dengan tantangan global. Sebaiknya memang Pak Prabowo itu menurunkan isu geopolitik dan geostrategis ke masalah yang berkaitan dengan 2 isu utama yang dianggap publik. Ya. Jadi lebih konkret begitu lebih konkret. Ya? Jadi misalnya berkaitan dengan perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Itu efeknya apa terhadap kita? Berkaitan dengan globalisasi ekonomi, berkaitan dengan macam-macam ya. Itu efeknya apa yang bisa kita ambil manfaat, terutama untuk mengatasi 2 isu utama yang berkaitan dengan masalah satu, pengendalian harga kebutuhan pokok. Karena lagi-lagi kan kalau misalnya pintu kita terbuka 100%, barang dari luar datang, banyak yang jauh lebih murah karena kita nggak efisien, dan akibatnya kita kalah bersaing. Gitu. Kemudian juga yang ketiga, isu kemiskinan, baru yang keempat pemberantasan korupsi. Ini 4 isu, 3 isu berkaitan dengan ekonomi, 1 isu berkaitan dengan korupsi. Jadi saya kira isu geopolitik, isu internasional itu harus diturunkan supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena nggak semua masyarakat punya kemampuan untuk menerjemahkan isu internasional dan yang punya dampak terhadap yang lebih merakyat begitu mereka. Ya mungkin ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Buhan dan juga Mas Arief sudah hadir dan juga berbagi informasi pada pagi hari ini. Kita juga akan terus memantau bagaimana nanti pergerakan di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena juga masih ada pembekalan dengan berbagai tema yang akan dihadirkan selama 2 hari ke depan kepada calon-calon menteri yang akan membantunya dalam pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Breaking News Tifon akan dilanjutkan oleh rekan kami Rehana Mezia langsung dari studio TV One Jakarta. Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami.